Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mulyakbar dengan NIM 23086191. Mata kuliah Fisiologi Olahraga. Sesi 0353. Baiklah, saya akan langsung saja materi pertama. Sistem energi dan latihan. Yang A, pengertian energi. Energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Kerja merupakan hasil persilangan antara tenaga dengan jarak. Semakin berat suatu pekerjaan, maka semakin banyak energi yang perlu kita gunakan. Energi dibagi juga menjadi beberapa macam, yaitu pertama energi matahari, kedua energi listrik, ketiga energi mekanik, yang keempat energi kimia, yang kelima energi potensial, dan yang terakhir keenam energi nuklir atau atom. Lanjut, yang B, sistem anaerobik. Anaerobik adalah proses metabolisme energi tanpa menggunakan oksigen. Proses aerobik terjadi dalam sel di luar mitokondria. Proses anaerobik ini hanya akan menghasilkan sejumlah sel saja. Yang pertama, ATP, CP, disebut juga sebagai sistem fosfogen atau anaerobik alaktik karena prosesnya tanpa menghasilkan asam laktat. Yang kedua, glikolisis anaerobik adalah pemecahan glukosa tanpa menggunakan oksigen. Glikolisis aerobik disebut juga sebagai sistem asam laktat. Lanjut, yang C, sistem aerobik atau sistem oksidasi. Sistem aerobik adalah proses metabolisme energi dengan menggunakan oksigen. Sistem aerobik ini selain menggunakan glukosa juga bisa pakai bahan lain
seperti lemak dan protein. Lanjut yang D, kebutuhan energi pada waktu istirahat. Tubuh manusia selama kondisi istirahat, tubuh manusia yang sehat berada dalam keadaan hemosistis, dan karena itu kebutuhan energi tubuh juga konstan saat istirahat hampir 100%. Yang lanjut yang E, transisi kebutuhan energi dari kondisi istirahat ke kondisi latihan. Apabila kita berjalan di atas treadmill yang bergerak pada kecepatan mph dalam satu langkah otot kaki, kita harus menaikkan kecepatan produksi ATP. Lanjut yang F, sistem energi pada saat latihan. Sistem energi pada saat latihan, sebuah teknik non-invasif yang biasa digunakan untuk memperkirakan kontribusi persentase dari karbohidrat atau lemak untuk metabolisme energi selama latihan. Lanjut yang terakhir, sumber bahan bakar tubuh. Sumber karbohidrat selama latihan. Karbohidrat disimpan sebagai glikogen. Di dua tempat, yaitu otot dan di hati. Cadangan glikogen yang berada di otot, karbohidratnya langsung untuk otot. Sedangkan glikogen yang berada di hati berfungsi untuk menggantikan untuk glukosa darah. Sekian bab pertama, nanti saya lanjut di bab kedua. Baiklah, saya akan melanjut materi yang kedua, yaitu struktur dan fisiologi otot rangka. Yang A, otot terdiri dari 3 bagian. 1. Otot rangka, yaitu otot yang bisa dikendalikan oleh kemauan kita, juga disebut otot sadar. Yang kedua,
otot-otot polos, yaitu lambung, usus, dan pembuluh darah. Lanjut yang ketiga, otot jantung. Jantung termasuk ke dalam otot tak sadar. Lanjut yang B, mekanisme kontraksi dan relaksasi otot rangka. 1. Filamen aktin. 2. Filamen miosin. Yang 3. Sakroplasma retikulum, yaitu suatu organ dalam sel otot yang menyimpan ion kalsium, yang menyimpan ion kalsium pada ujung-ujungnya. Yang keempat, transfer tubule, yaitu suatu organnya dari sel otot yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari serabut saraf motorik ke sel otot. Yang kelima, ion kalsium yang berfungsi untuk menggerakkan tropomyosin dengan mengadakan ikatan dengan troponin. Lanjut yang C-nya, sambungan saraf otot. Motor neuron terbentang dalam sumsum tulang belakang dan inervate ke dalam serabut otot tunggal. Tempat motor neuron dan sel otot bertemu disebut sambungan neuromuskuler. Acetylcholine adalah neurotransmitter yang merangsang serat otot untuk depolarisasi, yang merupakan sinyal untuk memulai proses kontraktil. Lanjut materi D, tipe serabut otot. Ada 2 tipe. Otot lambat atau slow twitch, cocok untuk olahraga daya tahan seperti lari jauh. Lanjut, otot cepat atau fast, cocok untuk olahraga kecepatan seperti sprint dan lainnya. Lanjut,
sliding filament. Kontraksi serabut otot disebabkan oleh pemendekan miofibris karena aktin ditarik miosin. Yang F, pengaruh latihan kekuatan yang F. Ada dua macam, yaitu mekanisme fisiologi peningkatan kekuatan, faktor saraf keuntungan untuk menjalankan program. Yang G, periodisasi latihan kekuatan. Latihan berstruktur sekitar intensitas latihan set revisi. Ya, cukup materi 2, nanti saya akan lanjut materi 3. Baiklah, saya akan melanjut materi yang ketiga, yaitu kardiovaskular dan latihan. Poin pertama yaitu A. Sistem kardiovaskular memainkan peran penting dalam tubuh manusia, memungkinkan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Latihan memiliki pengaruh signifikan pada sistem kardiovaskular, meningkatkan kesehatan jantung dan kebugaran secara keseluruhan. Lanjut, poin yang B, yang kedua, yaitu struktur dan fisiologi jantung. Jantung adalah organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Jantung manusia adalah organ berotot 4 ruang. 2 ruang atas disebut atrium dan 2 ruang bawah disebut ventrikel. Katup jantung memungkinkan darah mengalir ke arah yang benar melalui jantung. Darah kaya oksigen memasuki atrium kiri melalui vena pulmonalis dan ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, darah dipompa ke luar ke darah yang tidak terorganisasi atrium kanan melalui vena cava dan dipompa ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan dan darah dipompa ke paru-paru untuk oksigenisasi. Siklus ini berulang terus menerus. Lanjut, atrium adalah ruang atas jantung yang menerima darah yang masuk. Ventrikel adalah ruang bawah jantung yang memompa darah keluar dari jantung. Lanjut, katup jantung adalah serangkaian katup yang membuka dan menutup untuk mengontrol aliran darah melalui jantung. Yang C, stroke volume mengacu pada jumlah darah
mengacu pada jumlah darah yang dipompa oleh jantung dari ventrikel kiri ke arah dengan ventrikel kiri. Lanjut, kemampuan ventrikel untuk berkontraksi secara efektif dan volume darah yang dikembalikan ke jantung. Struk volume biasanya sekitar 70 mili per detik pada orang dewasa yang sehat. Lanjut D, distribusi aliran darah. Distribusi aliran darah ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan jaringan. Selama latihan, aliran darah bergeser dari organ-organ non esensial seperti organ pencernaan ke otot yang bekerja. Aliran darah ke otot yang bekerja meningkatkan secara signifikan. Selama latihan, memungkinkan otot untuk menerima oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk kinerja maksimal. Memastikan fungsi organ penting ini tidak terganggu. 1. Istirahat. Pada saat istirahat, sebagian besar aliran darah dia akan ke organ-organ penting seperti otak, jantung, dan ginjal. 2. Latihan selama latihan aliran darah bergeser dari organ non esensial ke organ otot yang bekerja. 3. Pemulihan setelah latihan, aliran darah kembali ke tingkat istirahat dengan organ-organ vital menerima suplai yang cukup. Ya, sekian, saya lanjut materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjut materi keempat, yaitu sistem respirasi dan latihan. A. Pengertian pernapasan. Pengertian pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga menggunakan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Lanjut, materi B, organ pernapasan. 1. Hidung. 2. Faring. 3. Laring. 4. Trakea. 5. Bronkus. 6. Bronkiolus. 7. Alveolus. Dan terakhir paru-paru. Lanjut C, otot pernapasan. Otot pernapasan. Yang A, diafragma. B, interkostali sekternal. C, otot-otot leher. D, otot ekspirasi. E, otot-otot abdomen. F, interkostalis internal. D, mekanisme pengaturan pernapasan. Pertama, inspirasi pernapasan dada. 2. Ekspirasi dada fase. 3. Inspirasi pernapasan perut. 4. Ekspirasi perut fase. Lanjut, dari yang E, proses pertukaran dan transport gas. Ada 2 proses mekanisme pernapasan, yaitu
yaitu pertukaran O2 dari udara di dalam alveolus dengan CO2 dalam kapiler darah. Lanjut yang duanya, pertukaran O2 dari aliran darah dengan CO2 dari sel-sel jaringan tubuh. Yang lanjut yang F, oksigen berdifusi ke dalam plasma tidak mengalami reaksi kimia, tetapi oksigen larut ke dalam plasma dan diangkut melalui pemecahan secara fisik. Lanjut yang G, kontrol ventilasi. Kontrol pernapasan untuk meningkatkan ventilasi bisa berasal dari kedua sumber saraf dan humoral. Masukan saraf bisa berasal dari pusat otak yang lebih tinggi atau mungkin timbul dari reseptor pada otot. Ada reseptor pada otot yang aktif. Masukan humoral mungkin timbul dari reseptor paru-paru. Yang H, adaptasi paru-paru, efek latihan. Sebagian besar individu adaptasi dari paru-paru untuk melaksanakan latihan tidak diperlukan pekerjaan yang cukup dari paru-paru untuk mempertahankan homeostasi darah gas selama latihan. Sekian, nanti saya lanjut lagi materi yang selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjut materi yang kelima, ergogenik AIS dalam olahraga. A. Pengertian ergogenik. Ergogenik aids adalah setiap pengaruh eksternal yang dapat ditentukan untuk meningkatkan kinerja dalam latihan intensitas tinggi. Ciri khas ergogenik aids adalah ergogenik aids mekanik, ergogenik aids farmakologi, ergogenik aids fisiologis, ergogenik aids gizi, dan ergogenik aids psikologis. B. Pengertian doping. Doping adalah penggunaan atau pemakaian bahan atau zat-zat vali dalam jumlah banyak yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara yang tidak doping wajar, dengan tujuan khusus yaitu untuk mencapai peningkatan kemampuan secara buatan
dalam suatu pertandingan. Penggunaan obat terlarang yang bertujuan untuk meningkatkan performa dalam olahraga sering disebut sebagai doping, terutama bagi organisasi yang mengatur kompetisi dalam olahraga. Lanjut materi C, sejarah doping. Sejarah doping di benua Eropa menjelang abad ke-16 hanya dikenal penggunaan obat-obat yang mengandung kafein. Sejak pertengahan abad ke-19 mulai nampak adanya bukti-bukti yang nyata mengenal kasus-kasus doping di dunia olahraga. Doping dalam olahraga modern dilaporkan sejak paruh kedua abad ke-19. Lanjut materi D, jenis-jenis obat termasuk doping. Jenis obat yang termasuk dalam kategori doping di antaranya adalah obat perangsang atau stimulan, narkotika atau anabolik, steroid, beta blockers, dan diuretika. Lanjut materi yang E, beberapa cara yang dilarang. 1. Doping darah adalah transfusi darah dari orang lain atau dari orang itu sendiri. Biasanya diberikan pada keadaan kehilangan banyak darah dan anemia berat. Lanjut materi kedua, manipulasi secara badaniah, kimia, dan obat-obatan. 3. Kortikosteroid. Obat ini biasanya dipakai sebagai anti radang yang juga bisa menghilangkan rasa sakit. Obat ini akan mempengaruhi kortikosteroid dalam tubuh sehingga menimbulkan rasa senang. Sekian hari ini, nanti saya lanjut lagi materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjut materi yang terakhir atau materi yang 6, yaitu suhu dan lingkungan dalam olahraga. Materi pertama A, pengertian lingkungan dalam olahraga. Pengertian lingkungan dalam olahraga. Lingkungan merupakan
segala itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang ikut berpengaruh terhadap kehidupan. Lingkungan olahraga adalah lingkungan yang mempengaruhi penampilan saat olahraga. Lanjut materi selanjutnya yang B. Materi yang B, pengertian suhu tubuh adalah indikator vital yang mencerminkan keseimbangan antara produksi panas tubuh dan hilangnya panas ke lingkungan. Dalam konteks olahraga, suhu inti tubuh memegang peran penting dalam menentukan kinerja atlet serta menjaga kesehatan dan keselamatannya. Keselamatan mereka. Keseimbangan ini dapat terganggu oleh berbagai faktor, termasuk intensitas latihan, durasi, lingkungan, dan hidrasi. Lanjut materi selanjutnya yang C, mekanisme pengaturan suhu tubuh. Mekanisme pengaturan suhu tubuh yang proses yaitu proses fisiologis yang kompleks dan vital untuk mempertahankan hemostasis dalam tubuh manusia. Suhu tubuh yang stabil sangat penting untuk memastikan fungsi enzim dan metabolisme. Berjalan dengan si enzim dan metabolisme berjalan dengan optimal. Lanjut yang materi selanjutnya yang D, mekanisme perpindahan suhu tubuh merupakan proses
penting dalam fisiologi. Manusia yang fisiologi manusia yang memungkinkan tubuh mempertahankan suhu inti yang stabil, suhu tubuh yang stabil, suhu tubuh yang konstan sangat penting untuk memastikan reaksi biokimia dan fungsi organ berjalan dengan optimal. Proses perpindahan panas dalam tubuh. Manusia melibatkan berbagai mekanisme fisik, termasuk konduksi, konveksi, radiasi dan evaporasi. Lanjut, materi yang macam-macam produksi. Macam-macam produksi panas. 1. Panas dari reaksi kimia, panas dari energi listrik, panas dari energi nuklir, panas dari energi surya. Ya, cuman 4. Dan lanjut ke materi yang F. Materi F. Perhitungkan kenaikan suhu tubuh selama latihan. Selama latihan fisik, tubuh mengalami peningkatan suhu yang disebabkan oleh produksi panas internal yang meningkat. Ketika otot bekerja, mereka membakar kalori dan menghasilkan energi. Sebagian besar dari energinya ini dilepaskan sebagai panas. Lanjut materi yang G. Latihan di tempat panas. Ya. Latihan di tempat panas memerlukan penyelesaian yang hati-hati terhadap intensitas dan durasi latihan untuk mencegah tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Mengenali gejala kelelahan panas seperti pusing,
kelemahan atau kram otot menjadi kunci dalam mengelola latihan di lingkungan yang panas. Untuk menjaga kesehatan dan kinerja optimal. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dan saya pahami. Saya akhiri materi semuanya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.